Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Perjuangan Mahadasyat Jaka Bandung, cucu Prabu Brawijaya, bagian 2. Ajar Windusana telah bertemu dengan kakaknya. Ia memberitahukan kepada kakaknya tentang peristiwa anaknya dari awal hingga akhir. Sejak ia bertemu dengan Dyah Kasmala, menghilang pada waktu malam, kemudian mendapat anak yang diberi nama Baru Klinting. Setelah meninggalnya istrinya, Baru Klinting anaknya itu mengalami nasib yang sial hingga terjadinya Jaka Bandung. Semuanya diceritakan kepadanya. Meskipun Ajar Kotawindu sebenarnya mengetahui keadaan kemenakannya, namun ia mengeluarkan rasa herannya dan berkata ingin melihat wajah anaknya. Yang dijawab bahwa rupa anaknya buruk sekali. Meskipun demikian, ia senantiasa menjadi perhatian orang. Adapun kedatangan kami ini hendak mohon bantuan. Anakku Jaka Bandung menangis serta merengek-rengek minta dilamarkan putri dari negeri Pengging. Ia mendengar warta bahwa putri Pengging itu sangat elok parasnya. Telah kuperingatkan berkali-kali, tetapi ia senantiasa memaksakan dipenuhi kemauannya, ujar sang Ajar. Karenanya hamba sebagai ayahnya merasa berat dimintai sesuatu oleh anaknya, maka terpaksa kusanggupi permintaannya. Sang putri terpaksa saya teluh hingga ia menjadi sakit. Sang Raja Pengging mengadakan sayembara. Barang siapa dapat menyembuhkan sang putri akan dikawinkan dengan sang putri. Anakku lalu kusuruh mengikuti sayembara itu. Kuberi sarana untuk menghilangkan guna-guna yang diterita oleh sang putri. Kemudian sang putri pun telah sembuh dari sakitnya hingga sekarang. Lanjut sang Ajar. Sang Ajar berkata lagi, kemudian ada permintaan tambahan dari sang raja untuk mengumpulkan segala marga satwa yang kemudian diisikan ke dalam sebuah tabung buluh sebagai alasan untuk menolak Ki Jaka menjadi menantunya. Hatiku sangat susah, merasa tak berdaya. Maka dari itu dengan tergopoh-gopoh kami datang kemari, karena hamba teringat bahwa Kakanda mempunyai sahabat makhluk halus bernama Tiron yang pandai dalam hal mukjizat. Ia pasti dapat memenuhi permintaan sang raja. Ya Kakanda, kami minta dengan sangat agar anakku bisa melangsungkan nikahnya dengan putri Pengging itu. Jawab kakaknya, ya Adinda, permintaan sang raja sangat aneh. Hal itu dapat dikata mudah atau sulit. Mudah kalau disanggupi oleh sahabatku, sulit jika ia tak mau membantunya. Di mana sekarang anakmu? Aku hendak melihat wajahnya. Ajar Windusana lalu keluar ke Pasraman, memanggil Jaka Bandung masuk ke dalam rumah. Ketika Resi Kotawindu melihat Jaka, berkatalah ia sambil tersenyum, anakku telah dewasa, tetapi aku belum pernah melihatmu. Besarmu hampir sebesar buyung. Duduklah. Engkau ingin dikawinkan dengan putri cantik. Jangan khawatir, aku akan merestuimu. Sang Ajar lalu berdiri, masuk ke sanggar pemujaan. Tak lama sang Tiron datang, telah membawa seruas bambu. Dijinjing lalu diberikan kepada sang Ajar. Inilah tabung berisi marga satwa yang diminta oleh adikmu. Hati-hatilah cara membawanya, jangan sampai terbalik. Setelah ia mengucapkan pesan itu, lenyaplah dari pandangan. Sang Ajar keluar dari sanggar pemujaan.
Lalu tabung diserahkan kepada adiknya yang diterimanya dengan ucapan terima kasih. Tabung disuruh membawa anaknya dengan pesan supaya membawanya jangan sampai terbalik. Ki Jaka menerimanya dengan hati yang gembira. Anjar Windusana dengan anaknya meminta diri hendak pulang ke Gunung Merbabu. Jalannya ke selatan menurun. Jika sang Ajar bertemu dengan Ajar lainnya, mereka mengadakan musyawarah, sebab itu perjalanannya sangat lambat. Sedang anaknya ingin cepat-cepat supaya lekas sampai di Pengging. Terdorong oleh asmara, Ki Jaka berangkat mendahului. Tanpa diketahui ayahnya, tatkala perjalanannya tiba di lereng gunung, Ki Jaka lupa pesan ayahnya. Cara membawa tabungnya terbalik, hingga hewan-hewan yang ada di dalamnya keluar berturut-turut. Ki Jaka sangat terkejut sebab tutupnya terbuka. Kijang rusanya keluar tak ada henti-hentinya. Ki Jaka sangat menyesal mengira bahwa semua binatang telah habis keluar tabungnya lalu dibuang. Ia berjalan sambil menangis. Setibanya di tepi sawah lalu berhenti. Ia duduk di galangan sawah dengan menangis tersedu-sedu dan menyebut nama sang putri. Sang Anjar Windusana yang masih bermusyawarah di gunung teringat akan anaknya yang sudah tak ada di situ. Hatinya merasa tak tentram, takut kalau anaknya mendapat celaka. Segeralah ia berangkat menurutkan jejak kaki anaknya. Tiba-tiba dilihatnya banyak binatang-binatang hutan berkeliaran. Sang Ajar mengira bahwa anaknya menemui halangan, lalu diturutinya dari mana asal hewan-hewan itu. Kemudian ditemukannya tabung buluh yang dibuang oleh Ki Jaka. Hewan-hewan masih keluar terus, tabung lalu ditutupnya. Sang Ajar lalu mencari anaknya. Ditemukan sedang menangis di tepi ladang. Anaknya dihiburnya serta diajak berjalan bersama-sama ke Pengging. Tabung buluh diberikan kepada anaknya lagi. Disuruh menuangkan isinya di hadapan sang raja. Sang Ajar terus pulang ke Gunung Merbabu. Ketika Jaka Bandung masuk ke dalam keraton, para dayang-dayang berseru, "Ah, si Krat datang lagi, membawa seruas bambu tempat kunang-kunang. Pantasnya hanya berisi serangga." Semua yang mendengarnya gelak tertawa. Ki Jaka menghadap sang raja dengan menyembah. Sang raja bertanya kepadanya, "Apakah engkau berhasil dengan apa yang kuperintahkan?" Ki Jaka menjawab, "Manusia tak boleh dihina. Inilah tabung buluh yang berisi marga satwa. Cara menuangkannya harus di tempat yang luas. Bila di sini, hamba khawatir akan mendatangkan kerusakan. Hewan kecil-kecilnya banyak." Sang raja tertawa di dalam hatinya. Kemudian dia berkata, "Baiklah, ku izinkan permintaanmu." Sang raja dengan diiringi para hulu balang dan punggawa keraton menuju ke alun-alun. Para dayang-dayang juga tak ketinggalan. Ki Jaka lalu memperlihatkan kepandaiannya. Tutup tabung buluh dibukanya, ditiup dan dibalik. Kemudian keluarlah hewan-hewan hutan berturut-turut dan berdesak-desakan. Sang raja melihatnya dengan keheranan. Para senopati dan punggawa tidak berbeda dengan sang raja. Tercengang sekali melihat hewan-hewan hutan yang tak terbilang banyaknya. Sang raja telah merasakan terkalahkan. Kemudian satu syarat lagi untuk menolak Ki Jaka. Sabdanya, "Aku minta dibuatkan tirta prawita atau sumber air suci 1000 banyaknya dalam waktu semalam dan terletak di dalam kota." Waktu Ki Jaka mendengar sabda sang raja, ia meratap dengan kerasnya dan mengeluh. Ada-ada saja permintaan sang raja, diberi hati merenggut jantung. "Ya, daulat tuanku, izinkanlah Pati pulang ke Gunung Merbabu."
Tiba di Gunung Merbabu, ia bertemu dengan ayahnya. Ia menceritakan kepada ayahnya apa yang diperintahkan oleh sang raja. Yang satu belum selesai, sang raja sudah minta dibuatkan sumber air jernih 1000 banyaknya yang harus selesai dalam semalam. Sang resi berkata menghibur, "Hai Upi, itu gampang saja. Ini ada garam 1 wadah. Taburkanlah garam ini di seluruh wilayah Pengging. Kumintakan kepada Dewa Agung supaya menjadi sumber air." Ketika Ki Jaka mendengar kata ayahnya, hatinya terhibur dan merasa lega. Ki Jaka lalu bertolak ke negeri Pengging. Ia berkata di dalam hati, "Kukira yang diminta sang raja berada di langit biru. Ternyata hanya gampang." Tiba di negeri Pengging, sang surya telah terbenam. Garam lalu ditabur-taburkan di seluruh wilayah Pengging. Harapannya dikabulkan oleh sang dewata. Garam yang ditaburkan menjadi sumber air. Pada keesokan harinya, peristiwa ini disampaikan kepada sang raja. Beliau sangat keheranan. Kemudian sang raja membuat suatu permintaan berat agar Ki Jaka menemui ajalnya. Diperintahkan kepadanya untuk merendamkan diri di dalam sumber-sumber air itu. Ia disuruh mandi dengan merendam diri di dalam semua sumber air itu semalam suntuk. Tak boleh keluar dari air sebelum matahari terbit. Ki Jaka berangkat melaksanakan perintah sang raja. Ia berhenti di tepi sumber air. Di bawah pohon pocung, sang raja memerintahkan kepada 4 orang punggawa keraton untuk mengawasi Ki Jaka yang merendam diri di dalam air semalam suntuk. Jika Ki Jaka berhenti tak merendam diri, ia harus dimasukkan ke dalam penjara serta mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Bagaimana cara Ki Jaka merendam diri? Ia menanggalkan pakaiannya, baju buntung, ikat pinggang dan sarung wulung semua dilipatnya, lalu terjun ke dalam air, hanya memakai celana dalam. Sebentar menyelam, sebentar berenang, bermain dengan menyirat air kepalanya yang gundul digosok dengan pasir. Cara mandinya pun menggelikan. Sebuah tempurung ditekatkan pada tempat pemandian, lalu diapung-apungkan di atas air. Bila sudah tenggelam dicarinya, kemudian dipakainya sebagai kopiah. Ia lalu menuju sumber yang lain dengan membawa bungkusan dari bajunya dan dijinjing, membuat para punggawa tergelak tertawa. Ia tak merasa malu, bahkan ia turut tertawa, mencibirkan bibir bawahnya hingga giginya tampak dan sebagai saitan kehujanan 17 hari. Semalam suntuk, ia berpindah-pindah dari sumber ke sumber. Pada keesokan harinya, semua sumber air telah direndaminya. Waktu fajar menyingsing, Ki Jaka telah berubah rupanya menjadi serba bagus. Cahayanya bersinar-sinar hingga membuat samar-samar bagi yang memandangnya. Bahkan mengalahkan sinar sang candra. Sang hyang asmara tak dapat mengembari warna Ki Jaka. Para punggawa sangat terkejut melihat Ki Jaka mengenakan pakaian indah. Penghulu kepercayaan sang raja segera menghadap Baginda melaporkan peristiwa malam hari itu. Sang raja sangat bergembira dan lebih keheranan, lalu memerintahkan supaya Ki Jaka segera diantarkan ke hadapan sang raja. Semuanya serba indah, tingkah lakunya menawan hati. Waktu ia menghadap sang raja, jalannya menunduk merendahkan diri. Para putri yang sebelumnya menertawakan, sekarang dirundung asmara, memandang sang Jaka dengan mulut ternganga, hingga mereka tak terasa mulutnya kemasukan lalat. Sang raja lalu bertanya, siapakah yang menurunkan dia? Ki Jaka menjawab bahwa ibunya bernama Diah Kasmala, putri Raja Brawijaya, tetapi sekarang sudah meninggal, serta ayahnya bernama Ajar Windusana, pertapa di Gunung Merbabu. Sang raja sangat bersukacita mendengar keterangan itu.
"Hai anak laki-laki, kebetulan sekali. Sebenarnya engkau masih kemenakan sendiri, sebab Sri Ratu adalah saudara tua ibumu. Jadi engkau dengan putriku saudara sepupu, dan kalau diurutkan engkau tergolong muda." Ki Caka lalu diberi nama Windudaka, mengambil sebagai nama ayahnya, serta mendapat kemuliaan karena air. Sang Prabu Handayaningrat lalu mengirimkan utusan ke Gunung Merbabu, mengabarkan kepada Sang Wiku Windusana apa yang terjadi dengan anaknya. Sang Resi diharapkan kedatangannya ke negeri Pengging. Sang Windusana ditempatkan di Kepatihan, sedangkan di keraton diadakan persiapan untuk pesta pernikahan Ki Caka dengan putri raja. Tatkala persiapan sudah lengkap semua, Sang Windudaka dinikahkan dengan sang putri Kusuma Keraton. Sang Wiku menyaksikan pernikahan anaknya dengan putri Pengging. Sang raja dan sang resi bersukaria bahagia. Apa yang telah diharap-harapkan sekarang terlaksana sudah. Para punggawa bergembira di alun-alun, makan dan minum dengan sepuas-puasnya. Gamelan berbunyi tak henti-hentinya, hingga suasana pesta perkawinan itu agung dan meriah. Sang Windudaka telah dipertemukan dengan sang putri. Kedua mempelai saling kasih mengasihi, tak dapat berpisah sekejap mata pun. Mereka itu seimbang wajahnya. Melihat putrinya berdampingan dengan sang putra, sang raja sangat berbahagia. Siang malam diadakan pesta di keraton. Mempelai berdua juga hadir. Sang raja menanyakan kepada sang resi riwayat sang mempelai pria. Dengan tersenyum manis, Adinda Resi, apakah sebabnya ketika Windudaka berkali-kali datang di negeri ini, Adinda tak pernah menyertainya? Sang Resi menjawab sambil tertawa, "Ya Sri Paduka Raja, hamba sangat takut. Barangkali seperti bunyi peribahasa, biawak tak memandang dirinya. Pertama-tama permintaannya tersebut kutolak. Berkali-kali kuperingatkan, jangan selalu minta sesuatu yang tak mungkin tercapai. Tambahan pula, hamba sangat malu mengingat rupanya yang demikian buruknya, tidak seperti manusia lainnya. Oleh karena itu, hamba ragu-ragu di dalam hati. Kalau dikatakan orang bahwa hamba tak menerima anugerah dari Yang Maha Kuasa." Ramai suara gelak ketawa. Juga sang mempelai laki-laki turut tertawa, tetapi ditahan-tahan mengingat sopan santun. Sang mempelai putri tersenyum simpul, agak kemalu-maluan. Ditutupnya dengan tangan, menundukkan muka dengan menggigit bibir. Sang Ajar melanjutkan berkata, "Tatkala hamba mendengar sayembara yang diadakan sang raja, anakku kuberi mantra usada yang bisa mengobati sakit sang putri. Waktu Paduka minta tabung berisikan marga satwa, Ki Caka telah kuperingatkan supaya membatalkan kehendaknya. Tetapi ia mendesak terus agar kemauannya dipenuhi. Karena beratnya menuruti kehendak si anak, betapapun sukarnya seperti peribahasa, bertongkat dagu berkaki dada, hamba berusaha dengan sekuat tenaga. Oleh karena karunia Sang Dewa Agung, hamba mendapatkan jalan yang mudah. Sri Paduka, terpaksa hamba membuka rahasia hamba. Sesungguhnya sakit sang putri adalah perbuatan hamba sendiri. Maka dari itu tak ada usaha yang manjur." Sang raja berkata dengan gelaknya, "Kalau demikian, sebenarnya aku terkena tipu muslihat. Kelihatannya bebal tetapi banyak akal." Dengan mengucapkan kata itu, sang raja menoleh kepada sang mempelai. "Untunglah ia masih harus melakukan cobaan di dalam air. Andai kata tidak, aku terpaksa memancung hidungmu agar mancung, serta meraut jarimu yang bengkok menjadi lurus ramping. Hai anakku, apakah engkau tidak heran melihat wajahmu di dalam cermin? Engkau dahulu pandai menjadi dukun ketika engkau meminang putriku. Apakah kau kira bahwa aku tinggal diam saja?" Kedua mempelai mendengar sabda sang raja tersenyum. Sang raja lalu bersabda kepada putrinya, "Rara,
Dalam melayani suamimu, hendaklah kau usahakan agar senang hatinya. Aku khawatir kalau suamimu putus asa akan kembali ke wajah yang lama. Bertambah keras suara tertawa para putri, sedang sang mempelai putri hanya tersenyum simpul tertunduk kepala tanpa menyahut, tetapi di dalam hati menyetujuinya. Sang resi tergelak-gelak, demikianlah juga sang raja tertawa keras-keras. Setelah habis perhelatan, Sang Wiku mohon diri hendak pulang ke Gunung Merbabu. Sang raja memesan dan memberi restu. Sabdanya, Adinda sang resi harap sering meninjau putranda. Bukanlah Dinda tidak mempunyai tugas kewajiban yang tetap, hingga tidak keberatan sering meninjau kemari. Kalau tak dijenguknya, terasa berat bagi anak pengantin. Maka dari itu, baiklah Sang Wiku yang mengalah. Andai kata ia harus meninjau ke Gunung Merbabu, tentu banyak sekali kesukarannya, lebih-lebih bagi pengantin baru. Sang Wiku tunduk dan mengucapkan sandika, berarti bersedia. Sang pendeta diberi hadiah berupa pakaian yang indah. Kemudian ia berangkat ke Gunung Merbabu. Kedua pengantin itu senantiasa berkasih-kasih dengan bahagia. Demikian kisah perjuangan Jaka Bandung untuk mendapatkan cinta Putri Pandan Kuning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.